Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen KUM KM. Saya, Dinda Salsabila, NIM 1807211000081, akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi koperasi syariah. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, dalam manajemen strategi harus jelas mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya pertumbuhan kinerja jangka panjang yang superior. Tujuan manajemen strategi koperasi syariah yaitu untuk membangun pertumbuhan maksimal, yaitu finansial, anggota, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya insani yang sejalan dengan jangka waktu berdirinya koperasi syariah. Visi dan strategi koperasi syariah itu ada 4. Yang pertama, ada perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan memberikan petunjuk apakah strategi koperasi syariah, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan SHU koperasi syariah secara simultan. Di dalam perspektif keuangan ada 4, yaitu yang pertama, akuntabilitas dan publikasi. Akuntabilitas dan publikasi yang diterapkan koperasi syariah akan mendorong tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha koperasi syariah. Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan syarat mutlak yang harus dijalankan oleh sebuah lembaga usaha termasuk koperasi syariah. Laporan keuangan koperasi syariah yang sudah dilakukan audit oleh akuntan publik dapat dipublikasikan minimal melalui surat kabar lokal. GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholder khusus dan umum. Yang kedua, pembiayaan dan investasi koperasi syariah. Dalam hal ini merupakan kunci sukses pertumbuhan. Pengelola koperasi syariah mengenakan prinsip kehati-hatian dan peluang kemungkinan dapat dilakukan pencairan pembiayaan maupun investasi yang ditanam. Pembiayaan dan investasi yang baik akan memberikan kontribusi pendapatan yang baik pula. Dan semakin besar perolehan laba koperasi syariah akan menjadi daya tarik orang untuk bergabung dengan koperasi syariah. Yang ketiga, ada tingkat efisiensi. Efisiensi operasional dapat dilakukan dengan memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kantor. Pengendalian operasional secara optimal akan memperkecil biaya-biaya yang kemungkinan dapat membengkak sehingga mengurangi rentabilitas koperasi syariah. 4. Tingkat profitabilitas. Pertumbuhan profitabilitas koperasi syariah setiap tahunnya menjadi daya tarik investor untuk menanamkan investasinya. Semakin besar perolehan laba koperasi syariah akan memperbesar imbalan investasi anggota maupun pihak lain. Tingkat ini akan mendorong orang untuk bergabung menjadi anggota koperasi syariah karena diyakini akan semakin mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, ada perspektif anggota. Dalam perspektif anggota, itu juga terdapat 4 instrumen. Dalam perspektif ini, manajemen koperasi syariah harus mengidentifikasi kepuasan anggota, pertumbuhan anggota, dan segmen pasar di mana unit jasa keuangan maupun unit sektoril membidik sasaran. Yang pertama, kepuasan anggota. Kepuasan tersebut timbul dari beberapa aspek, yaitu pelayanan yang baik kepada anggota, ketersediaan segala kebutuhan yang dibutuhkan, harga murah, mudah mendapatkan, dan ruang kantor yang nyaman. Contoh, setiap anggota menghargai kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman atau pelayanan produk dan jasa inovatif yang konstan. Koperasi syariah mampu mengantisipasi kebutuhan dan kapabilitas yang berkembang terus dalam pengembangan produk dan pendekatan baru yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan anggotanya.
Nah, setiap anggota yang puas terhadap layanan koperasi, mereka akan mengatakan pada satu orang ke orang lain, sehingga hal tersebut dapat membantu mengembangkan nama koperasi syariah itu sendiri dan merupakan bagian pemasaran. Pertumbuhan anggota. Pertumbuhan anggota koperasi syariah mencerminkan loyalitas anggota kepada koperasi syariah meningkat. Dalam meningkatnya anggota akan memperbesar segmen pasar dan peluang rentabilitas yang semakin besar. Pertumbuhan ini sangat berkaitan dengan kepuasan anggota terhadap layanan yang diberikan. Pertumbuhan ini dipantau setiap bulannya. Berapa jumlah yang masuk dan keluar oleh pengelola koperasi dengan mencari tahu sebabnya mengapa anggota tersebut keluar atau masuk. Segmen pasar anggota. Segmen pasar yang tepat adalah dengan melihat segala kebutuhan anggota. Pendekatan anggota dan karakteristik masyarakat yang ada merupakan modal awal dalam membidik segmen pasarnya. Perluasan pasar akan terjadi manakala koperasi syariah melakukan inovasi dan diversifikasi produk sesuai dengan tren yang ada, serta gejolak harga yang kemungkinan dipengaruhi adanya inflasi. Segmen koperasi syariah sesungguhnya sangat pasti yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Yang keempat, nilai kepada anggota. Penciptaan nilai adalah proses penciptaan produk dan jasa yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh dari anggota koperasi syariah. Koperasi syariah menciptakan nilai dengan memproduksi, menyerahkan, dan memberikan produk dan layanan kepada anggotanya dengan biaya di bawah harga yang dibayar oleh anggota selaku pelanggan. Perspektif anggota mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proposisi nilai yang akan diberikan koperasi syariah kepada anggotanya. Perspektif anggota memungkinkan para pengelola koperasi syariah untuk mengartikulasi strategi yang berorientasi kepada anggota dan pasar yang akan memberikan keuntungan di masa depan yang lebih besar. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dalam proses ini, para pengelola koperasi syariah mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh karyawannya. Di dalam perspektif ini, terdapat dua proses yang difokuskan, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan anggota. Dalam pemenuhan kebutuhan anggota, maka koperasi syariah akan menarik perhatian anggota dan mempertahankan anggotanya, serta memenuhi harapan mendapat keuntungan yang tinggi setiap tahunnya. Ukuran proses bisnis berdampak besar kepada kepuasan anggota dan pencapaian tujuan pendekatan koperasi syariah yang maksimal. Sebagai contoh, sebuah koperasi syariah harus menyadari perlunya mengembangkan suatu layanan yang dinilai tinggi oleh anggota sebagai sasaran. Tujuan proses bisnis internal menyoroti berbagai proses penting yang mendukung keberhasilan strategi koperasi syariah tersebut, walaupun beberapa di antaranya mungkin merupakan proses yang saat ini sama sekali belum dilaksanakan. Berbagai proses inovasi harus dipadukan ke dalam perspektif proses bisnis internal. Yang kedua, penyampaian produk dan jasa. Produk dan jasa koperasi syariah harus dikomunikasikan dengan baik, disampaikan secara panjang lebar tentang manfaat produk dan jasa yang diberikan, dan memiliki manfaat tinggi bagi pemenuhan kebutuhan anggota koperasi syariah. Kemampuan mengelola dengan sukses proses jangka panjang pengembangan produk atau pengembangan kapabilitas untuk menjangkau kategori anggota yang baru lebih penting daripada kemampuan mengelola operasi saat ini secara efisien, konsisten, dan responsif. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal ini, mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun koperasi syariah dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan adalah manusia, sistem, dan prosedur perusahaan yang dituangkan dalam hal berikut, yang ada 4, yaitu yang pertama, metode rekrutmen. Rekrutmen yang baik adalah memperhatikan kebutuhan sumber daya insani
yang disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diisinya, sehingga dalam perekrutan benar-benar mendapat apa yang diinginkan dalam koperasi syariah tersebut. Faktor integritas, usia pendidikan, dan pengalaman merupakan kunci utama penerimaan tenaga kerja di koperasi syariah. Investasi koperasi syariah terdapat pembelajaran dan pertumbuhan karyawan yang dapat dilalui melalui 3 tahap. Yang pertama, pencapaian hasil kerja karyawan sangat tergantung dari keputusan atasan. Yang kedua, karyawan koperasi syariah yang memulai tahap pengetahuan dan keahlian spesialisasi kerja biasanya terjadi melalui on-the-job training. Yang ketiga, karyawan koperasi syariah yang sudah terspesialisasi perlu mendapatkan jenjang karir yang jelas sehingga berkontribusi dalam pengembangan koperasi syariah di masa yang akan datang. Yang kedua, jenjang karir. Jenjang karir dan penghasilan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan manajemen koperasi syariah. Karir yang tidak jelas, penghasilan dan fasilitas yang minim akan menyebabkan terjadinya migrasi karyawan koperasi syariah ke industri lainnya yang menjanjikan peningkatan. Kasus bajak membajak karyawan di perbankan syariah lebih umum disebabkan faktor iming-iming fasilitas, penghasilan, dan karir yang jelas. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi. Motivasi karyawan koperasi syariah tumbuh dan berkembang melalui budaya kerja yang dikembangkan pihak manajemen. Dorongan timbulnya motivasi kerja dipengaruhi adanya penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan dan pemberian sanksi terhadap sikap curang yang terjadi sebagai efek jerah. Penghargaan dan sanksi adalah 2 hal yang mutlak yang harus diterapkan manajemen koperasi syariah. Bentuk penghargaan yang diberikan dimulai dari kenaikan kepangkatan yang diiringi kenaikan upah kerja, apresiasi karyawan teladan tahunan dalam bentuk hadiah dan penghargaan. Sedangkan sanksi dapat dimulai dari teguran hingga pemecatan. Yang keempat, SOP karyawan. SOP merupakan sistem operasi dan prosedur. Untuk mencapai tujuan koperasi syariah, maka manajemen harus melengkapi pekerjaan karyawan dengan memberikan pelatihan, meningkatkan teknologi dan sistem informasi, serta menyelaraskan berbagai prosedur dan kegiatan operasional perusahaan yang merupakan sumber utama perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan dengan berpedoman pada sistem operasi dan prosedur yang diberlakukan pada setiap unit kerja. SOP disesuaikan dengan perkembangan unit kerja yang terjadi pada setiap tahunnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen strategi koperasi syariah. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.